Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hadratul kiram yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap bapak-bapak yang hadir, jamaah Yasid Tahlil rahimahumullah. Untuk mukadimah mengikuti saja kepada pengatur waktu, pengantar acara yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas dasar qada-qadar disertai dengan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya, pada kesempatan malam hari ini kita diiradahkan bisa berkumpul bersama di dalam rutinitas kita setiap 2 minggu sekali Pak ya. Alhamdulillah kebetulan pada malam hari ini di kediamannya Bapak Jaka Sekelengkullah, sesuai dengan tema pada malam hari ini kita mencoba menyampaikan yang berkaitan dengan apa itu ahli sunnah wal jamaah ya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kelak akan datang firqah golongan Yahudi dan Nasrani menjadi 72 golongan dan umatku kelak nanti akan menjadi 73 firqah, yaitu 73 golongan. Dan hari ini kita sebagai umat akhir zaman sudah terbukti ya, beberapa golongan paham di dalam Islam ya. Dan ini sudah terbukti hari ini ya. Hanya satu ya dari 73 golongan, hanya satu yang akan selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kaget dan bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ini yang 73 golongan umat engkau kelak di akhir zaman, yang 72 golongan celaka masuk neraka, yang satu selamat masuk surga. Siapakah ini baginda? Golongan apakah ini? Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya redaksi hadis ada yang menyampaikan yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka pada saat ini orang berbagai kalangan mengklaim bahwa saya ahli sunnah wal jamaah. Maka kita lihat ya, dari mulai secara mendasar, dari mulai arti ya, apa itu ahli? Ahli itu adalah bisa dikatakan bahasa kitanya yaitu golongan yang patuh, sekumpulan orang-orang yang patuh, itu ahli. Ahli ibadah berarti golongan orang yang patuh terhadap ibadah. Ahli ilmu berarti orang yang patuh terhadap keilmuan ya. Alhamdulillah ya, ahli maksiat gitu kan. Ahli hisab berarti yang patuh hasilnya gitu kan hisabnya. Ahli hisab berarti yang patuh ya, setiap saatnya golongan yang patuh tidak meninggalkan menghisab gitu ya. Jadi sampai ini ahli hisab ini ketinggalan rokok di masjid, balik lagi Pak ya, balik lagi. Ahli hisabnya, dan ya itu dilanjutkan ya. Ahli itu adalah golongan yang patuh.
ini sunnah. Nah, sunnah itu ya sebagaimana yang kita ketahui adalah ajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya terdiri dari sabdanya, perilakunya beliau, dan ketetapan-ketetapan. Itu sunnah. Adapun arti al-jamaah, ya, al-jamaah ini ya kalau bahasa Badawinya saya sampaikan, majtama'a alaihi al-muslimuna ay sahabati wa tabi'in wa tabi'in bisanin min al-ulama'i wa salafi sholihin. Nah, mungkin tidak begitu paham ya. Bahasa KGP-nya sesuatu yang sepakat, sesuatu yang muafaqah terhadap perkara tersebut seluruh orang Islam. Jadi orang yang muslim sepakat ya terhadap satu perkara. Yang dimaksud di sini orang muslim di sini adalah para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in ya, tabi'in bisanin dengan kebaikan, yaitu para ulama'il amilin dan salafus sholih ya. Ini al-jamaah ini sepakat dengan memakai landasan dasar 4 pilar ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas ya. Nah, maka akan terdeteksi ya Bapak sekalian, bila mana ada orang merujuk hanya kepada Al-Quran dan hadis saja, maka dipastikan itu tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah ya. Nah, itu saya sampaikan. Jadi yang menjadi landasan, yang menjadi dasar ya, pengambilan hukum adalah ambil daripada Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Ini apa artinya? Jadi Al-Quran dilengkapi dengan hadis, disempurnakan dengan ijma', dan hiasi dengan qiyas ya. Jadi alhasil jelasnya arti ahli sunnah wal jamaah yaitu golongan pengikut ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikut jejak langkah para sahabat ya, tabiin, atba'u tabiin, para ulama. Berarti kita adalah pengikut ulama. Zaman hari ini kita adalah mengikuti ulama. Jadi alhasil ahli sunnah wal jamaah patuh terhadap apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dilakukan oleh para sahabat, dijalankan oleh para tabiin, atba'u tabiin, para ulama, baik itu di dalam akidah, i'tiqad, baik itu di dalam ucapan ataupun di dalam pekerjaan. Jadi ahli sunnah wal jamaah secara arti ya adalah orang yang mengikuti, yang patuh terhadap yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dilakukan oleh sahabat, khulafaur rasyidin, dan para tabiin, atba'u tabiin, para ulama. Kita mengikutinya dengan landasan 4 pilar. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas ya. Kenapa ini 4? Ya. Wah, langsung saja. Kok pakai ada ijma', ada qiyas? Itu Al-Quran sudah disempurnakan ya. Jadi jangan salah bahwa kenapa kita harus memakai hukum ijma'. Sehingga apa salahnya seandainya langsung kepada Al-Quran saja dan hadis jadi ijma' ini adalah sumber mazhab ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi sumber mazhab
sumber hukum yang ketiga, yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga ijma, ya. Jadi dengan memakai hukum ijma ini, sehingga hukum ijma ini tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Karena ada perintahnya, jelas referensinya. Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya Allah tidak telah menciptakan ijma umatku, menjadikan ijma umatku dalam kesesatan, ya. Jadi Allah tidak menciptakan ijma, ya, sepakat para ulama di umatku ada di dalam kesesatan. Ini ada redaksi hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jamaah sekalian, apa fungsi daripada ijma? Ya, fungsi ijma yang terpenting adalah untuk menetapkan hukum yang belum jelas dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab hukum-hukum, ya, kehidupan di dunia ini di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis itu belum ada dalilnya, ya. Untuk menjelaskan hukum hari ini, ya, yang tidak ada dalil qat'inya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, maka disepakati di dalam ijma ulama. Mana contohnya, ya? Contoh di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat berijma sepakat bahwa hitungan sholat tarawih 20 rakaat, ya. Dan sudah sepakati sesungguhnya sholat tarawih itu dilakukan di bulan Ramadan. Ini ijma, ya, hasil kesepakatan. Karena berbagai dalil, ya, menyatakan bahwa baginda Nabi 8 rakaat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, berbagai hadis, ya. Sehingga para ulama sepakat bahwa yang dinamakan tarawih itu adalah 20 rakaat. Bagaimana dengan yang 11, yang 8 rakaat? Itu bukan tarawih, ya. Di dalam kitab fikih, ya, mana saja tidak ada bahasa tarawih 8 rakaat. Yang 11 itu istilahnya bukan tarawih, itu adalah qiyamul Ramadan, ya, disebutnya qiyamul Ramadan. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan yang 8 rakaat dan 3 witir itu di luar Ramadan pun dijalankan, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Maka contoh, ya, ini diantara satu contoh ijma, ya. Jadi berembuk para ulama yang di dalam Al-Quran belum ada dalilnya, di dalam hadis pun masih simpang siur, ya. Maka ulama-ulama, ya, sepakat berijtihad, ya, untuk mengistinbatkan hukum. Diantaranya sholat tarawih itu 20 rakaat. Seperti itu. Ini contoh saja, ya, salah satu contoh. Ini ijma, ya. Dan dipastikan hari ini, seandainya ada orang, ya, oh, saya mah yang 8 rakaat, ya, berarti itu tidak memakai ijma ulama. Dipastikan itu non ahli sunnah wal jamaah. Itu saja, ya, mendeteksinya. Ini lebih jelas, ya. Itu ijma, ya. Adapun kias itu artinya menyamakan
hukum sesuatu perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan di dalam hadis, akan tetapi sifat-sifatnya sama, ya. Jadi menyamakan, ya. Contoh, ya, salah satu contoh diantaranya, atau apa fungsinya dulu? Untuk apa kias? Ya, jadi kias itu untuk sumber hukum, ya, menjadi sumber hukum yang keempat. Ahli sunnah wal jamaah, ya, sepakat setelah Al-Quran, Al-Hadis, ijma, ya, kias. Sehingga manfaatnya kias diterapkan di golongan ahli sunnah wal jamaah tiada lain dan tiada bukan untuk menjaga kestabilan Al-Quran dan Al-Hadis di setiap tempat dan zaman. Artinya apa? Supaya Al-Quran dan hadis ini tidak terjadi pembaharuan, supaya kemurnian Quran dan hadis ini tetap seimbang sesuai dengan perkembangan situasi dan domisili. Seperti itu, ya. Sehingga dalilnya jelas kias ini, ya, referensinya kias. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya ngalap iktibar, ya. Artinya melakukan persamaan, menyerupakan dari yang satu terhadap yang satu yang lainnya. Seandainya kalau ada hubungannya, jelas di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya wallahu a'lam bishawab, maka kiaskanlah. Perintahnya ini, referensi kiasnya ada, ya. Artinya jadikanlah perbandingan hai orang-orang yang mempunyai pandangan, ya. Jadi ada dasar hukumnya tentang yang berkaitan dengan kias. Mana contohnya? Contoh di dalam Al-Quran salah satu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surah Al-Isra ayat 23, yang artinya wallahu a'lam bishawab, maka tidak boleh membentak kalian semua kepada ibu dan bapak kalian. Di dalam ayat ini dilarang mengucapkan bentakan dan ucapan ya. Sedangkan larangan menendang, menampar, nempeleng, ya, melempar tidak ada, ya. Hanya larangannya berkata saja, ya, dan membentak saja kepada orang tua tidak ada. Wah, bagaimana kalau ngagaplok orang tua? Berarti boleh dong. Maka hukum kias ini berlaku, ya. Dikiaskan, ya. Karena tidak ada yang qat'i di dalam Al-Quran yang menyatakan tidak boleh menendang, tidak boleh, ya, melangkahi orang tua, tidak, ya. Jadi tolong disampaikan, ya, apalagi ini ada pendidik-pendidik, ya, alhamdulillah di masjid kita. Jadi jangan sampai kalau kepada guru, ya, sampai buburanyat gitu, ya, suntangan kepada guru ngaji, tapi orang tua lagi tidur dilangkahi gitu, ya. Jangan sampai seperti itu. Itu saya banyak menyaksikan, Pak, kepada guru saking hidmahnya sampai dibolak-balik, suntangan juga, ya, cium tangan dibolak-balik, ya, beberapa kali. Tapi kepala orang tua dilangkahi. Masya Allah, ya. Ini etika, ya. Artinya apa? Kembali lagi. Jadi dikiaskan. Maka hukum menendang, hukum menampar orang tua dikiaskan dengan hukum membentak, dengan hukum mengucapkan kepada orang tua. Karena apa? Intinya ada kesamaan, yaitu sama menyakiti terhadap hatinya kedua orang tua. Maka
ini namanya kias. Contoh bahwa di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi zakat itu di Arab sana dengan zabib ya, tamar dan zabib dengan kurma dan gandum. Dikiaskan, disepakati oleh para ulama bahwa jatuh istinbat hukum adalah kutil balad, kekuatan negeri tersebut. Makanannya pokok apa? Makanan pokoknya apa? Maka sampai ke negeri kita Indonesia hari ini, kebetulan makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah ditetapkan hukumnya adalah dengan beras. Seperti itu. Nah, itu kias. Karena kita kalau seandainya harus dengan korma, repotan Pak. Ya. Oh, mahal di ongkos berarti ya. Kalau gandum ya, repotan. Banyak ya contoh-contoh ini sebagian saja. Dan diantaranya jamaah sekalian ya, itu yang sandarannya ya. Jadi seandainya ada yang saya mah Quran sama hadis saja, dipastikan mohon maaf tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah ya. Menurut kacamata referensi ini ya, referensi ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya secara mendasar bahwa paham akidah ahli sunnah wal jamaah ini jelas ya, jelas yang tadi ijma, kias, jelas referensinya ya, jelas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, dan bisa kita pahami bagaimana kita akan jelas Pak, perintah di Al-Qur'an ya, perintah Al-Qur'an warka'u wasjudu warka'u ma'arokin, bersujudlah, rukulah dengan orang-orang yang ruku. Itu perintah salat itu ya. Ada hadis baginda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana aku salat. Ini kepada para sahabat. Kita hari ini bagaimana ini? Perintahnya ruku sujud di Al-Qur'an, di hadis, lihatlah aku salat kata baginda. Bagaimana bingung? Solusinya adalah ijma para ulama ya. Artinya timbullah yang disebut madhab ya, imam madhab. Timbullah ijma ulama mengistinbat hukum bahwa timbullah rukun sholat, timbullah syarat sah sholat, timbul syarat sholat. Seperti itu. Timbullah yang membatalkan sholat. Kalau hanya mengacu ke dalam Al-Quran dan hadis saja bingung Pak. Wudu, mohon maaf, bagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq ya. Itu perintah Al-Qur'annya. Ya. Di dalam hadisnya dilengkapi, diperjelas ya, diperjelas oleh para ulama, sepakat ulama sampai detil para ulama. Ada yang fardu wudu, sunnah wudu, sampai batal wudu dan lain sebagainya, syarat wudu dan lain sebagainya. Ini adalah ijma. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjut lagi ya, karena tadi ada request jam 10 kurang seperempat katanya. Jamaah sekalian, dan yang kedua kita bisa lihat bahwa akidah paham ahli sunnah wal jamaah ini merujuk berpatokan ya, karena kita ya, sendi agama kita atau rukun agama kita itu ada 3. Sebagaimana kita maklumi ya, yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Ini sendi Islam ya, sebagaimana ada hadis sahih ya, pada suatu ketika baginda Nabi SAW didatangi seorang laki-laki yang kelihatannya
lusuh, capek, jauh, habis perjalanan jauh. Ya Muhammad, tolong sampaikan kepadaku tentang Subhanahu wa ta'ala melihat terhadap engkau. Nisa. Dari dasar sendi Islam yang 3 ini rukun agama. Ya. Jadi rukun Islam 5, kalau rukun agama ini 3. Ya, sendi Islam. Maka dari sini ya timbul keilmuannya, ya ini yang disebut dari keimanan timbul keilmuan yang disebut ilmu tauhid. Dari keislaman timbul ilmu fikih, dari keisanan timbul ilmu tasawuf, dan ini menjadi rujukan, menjadi patokan ahli sunnah wal jamaah. Maka sepakat di dalam hal bidang akidah ini mengikuti bermadhab, mengikuti pendapatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Maka ini perlunya ngaji begini ya. Jadi tolabul ilmi faridatun itu berarti kita harus mengkaji apa saja paham-paham Abu Hasan al-Asy'ari ini dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ini. Nah, di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ya, maka timbullah, karena hari ini berbagai firqah mengakui, mengklaim bahwa saya ahli sunnah wal jamaah, maka ada bahasa hari ini ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ya, ada, jadi jangan kaget kalau an-nahdiyah ya, ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Artinya apa? Karena hari ini berbagai firqah banyak yang mengklaim dan mengakui bahwa kami adalah ahli sunnah wal jamaah. Untuk urusan akidah ini mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Paham yang mana ini? Ya, sebetulnya ini tidak asing lagi ya, tidak asing lagi. Karena ini yang menjadikan bahwa sifat Allah yang wajib diketahui 20 ini. Ya. Jadi seandainya bahwa ada orang yang berpendapat bahwa sifat-sifat 20 itu tidak jelas dari mana dasarnya, mu'taqad yang 50 itu sifat yang wajib diketahui ya oleh akil balik itu 50 itu kan 20 sifat Allah yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah kebalikannya, yang menang 1, 41, ditambah sifat yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil kebalikannya 4, ditambah 1, jadi 9 ditambah 41, jadi 50. Ini adalah pandangan paham Abu Hasan al-Asy'ari. Dan memang ini Abu Hasan al-Asy'ari ini bukan orang baru-baru, Pak. Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah cucunya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dekat zamannya. Kakeknya Abu Hasan al-Asy'ari yang mencetus bahwa akidah ya sifat Allah 20 itu adalah cucunya Abu Musa al-Asy'ari, yang langsung Abu Musa itu sebagai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa sifat yang wajib di Allah itu 20? Kok sempit banget? Masa sifat Allah 20? Asmaul Husna saja sudah 99. Bagaimana ini? Wah, tidak jelas ini. Ya, perlu dipahami saudara sekalian bahwa kenapa ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa sifat yang wajib diketahui bagi Allah itu 20. Karena ahli sunnah wal jamaah sebetulnya tidak membatasi sifat-sifat Allah dari asma dan afalnya, tidak terbatas sifat Allah ya. Akan tetapi satu yang wajib diketahui oleh mukallaf
Orang yang balik dan akil ini 20. Jadi bila mana kita tidak tahu secara baik, secara global saja, maka kita berdosa. Terus yang kedua, bahwa sifat yang 20 bagi Allah 20 ini adalah syaratul uluhiyah. Artinya syarat ketuhanan, Pak. Bila mana ada yang mengakui Tuhan tetapi tidak terpenuhi sifat 20 ini, maka itu bukan Tuhan. Maka sifat 20 ini adalah syarat ketuhanan. Ya, SOP-nya gitu, Pak, kalau bahasa kita mah ya, Pak Dewan ya. Syaratul uluhiyah, ya. Saya kurang ngerti juga Pak Man SOP itu ya. Cuma karena di sini banyak orang perusahaan, jadi sedengar-dengar saja ya. Seperti itu. Ya, syaratul uluhiyah. Artinya apa? Ahli sunnah wal jamaah tidak membatasi sifat-sifat Allah. Tidak. Sifat Allah tidak terbatas. Cuma ini yang wajib diketahui oleh mukallaf, dan ini adalah merupakan syaratul uluhiyah. Minimal SOP ketuhanan itu 20 sifat ini. Bila mana tidak ada berarti bohong. Nah, seperti itu ya. Ini paham Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh satu saja, karena waktu juga. Satu saja. Sifat yang keempat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, ya. Sifat yang keempat ini jadi ingat lagi ya, kalau kita kecil ya, wujud sambil main-main ya, sambil canda gitu ya. Ternyata ini fardu ain Pak, ngaji ini ya. Contoh satu saja. Sifat yang keempat, mukhalafatul lil hawadis, yaitu Allah beda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan kita makhluknya. Apa yang disebut makhluk? Yang disebut makhluk itu masih Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Apapun dari mulai tek-tek sampai bengek selain Allah Ta'ala, maka itu dinamakan makhluk. Ini apa ya? Allah berbeda. Jadi seandainya hari ini, mohon maaf, hari ini ada berbagai paham. Ada paham bahwa Allah berdiam di suatu tempat, Allah mempunyai singgasana, Allah mempunyai tempat. Oh, Allah di sana, di atas ada aras tempatnya, mempunyai tempat. Nah, maka dipastikan ini tidak sesuai dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dipastikan yang berpaham meyakini bahwa Allah itu mempunyai tempat di aras, ya. Maka itu adalah dipastikan bukan ahli sunnah wal jamaah, ya, an-nahdiyah tentunya ya. Itu satu saja ya, satu saja. Kalau seandainya hari ini ya, artinya apa? Kita bisa deteksi dan kita maklumi. Karena ya kita jangan merasa paling benar juga tidak boleh. Kita jangan fanatik juga tidak boleh. Karena jelas akan menjadi umatku 73 golongan. Ya, hari ini sudah beberapa kotak ya hari ini. Ini di dalam ilmu akidah, di dalam sifat yang keempat saja, ya, itu Allah beda. Allah tidak mempunyai tempat, tidak. Di dalam bidang yang kedua, di dalam bidang fikih. Di dalam bidang fikih yaitu ahli sunnah wal jamaah, wabil khusus an-nahdiyah, mengikuti salah satu dari madhab yang empat. Ini perlu kita pahami. Kalau akidahnya paham Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan untuk bidang fikih mengikuti salah satu daripada imam madhab yang empat. Salah satu. Saya mah, mohon maaf, saya mah tidak kunut. Saya madhab Imam Maliki, silahkan. Seandainya akidahnya ya di bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Ash'ari, terus di bidang fikihnya mengikuti salah satu yang empat, maka itu termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang empat ya, Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mengikuti, bertaklid kepada salah satu. Jadi tidak hanya Imam Syafi'i saja,
Bapak-bapak sekalian, ya. Cuma di dalam berpikir Imam Syafi'i lah yang paling warok. Pendapat Imam Syafi'i lah yang paling hati-hati. Nah, maka di kita wabil khusus banyak merujuk kepada bermadhab kepada Imam Syafi'i. Silahkan salah satu, asal jangan talfik saja. Jangan dipilih yang enaknya saja, jangan dipilih yang gampangnya saja. Nah, gitu ya. Maka dipastikan di dalam bidang fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, maka bisa terdeteksi hari ini. Mohon maaf, Kang Ustaz, saya tidak bermadhab. Saya madhabnya Rasulullah. Berarti udah kita maklumi, berarti tidak mengikuti bidang ini. Berarti dipastikan bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, dia khususnya itu aja, ya, bisa terdeteksi. Satu lagi. Dan dalam bidang tasawuf, ya, akhlak, ahli sunnah wal jamaah wabil khusus an-nahdiyah mengikuti madhab pendapat Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Bukan yang di sini, bukan Pak ya, di sana, Irak, yang di Irak ya, yang di Baghdad sana aslinya gitu ya. Kalau di sini ya Baghdad. Saya tidak komen ya, cuma sama aja ya, yang di sini sama ya. Jadi mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi dan mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi untuk rujukan di bidang akhlak, di bidang tasawuf, ini kita ahli sunnah wal jamaah mengikuti pendapatnya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita cari saja diantaranya di bab apa? Di bab pendekatan diri kepada Sang Khalik ya. Kita sebagai hamba Sang Khalik banyak ya. Diantaranya Imam Junaidi untuk menjadi bisa usul kepada Allah, menjadi kekasih Allah, diantaranya harus mengamalkan, harus menjaga wasiat yang 9. Ya, ini gambaran saja ya diantaranya. Mana yang wasiat yang 9? Yang pertama tobat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat ngaji ilmu syara, yang kelima al-muhafadzatu ala sunan, yang keenam tawakal, yang ketujuh ikhlas, kedelapan uzlah ya. Kesembilan hifdzul auqat, ya, senantiasa menjaga waktu, ya, memanage waktu. Ini diantaranya paham-paham tasawuf supaya kita bisa dekat kepada Allah, usul kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri sang makhluk kepada Khaliknya. Seperti itu ya. Contoh ada uzlah ya. Jadi uzlah itu memisahkan diri dari makhluk. Tapi bukan berarti memisahkan lari ke gunung, Pak Yusuf, bukan. Saya mah mau wirid saja, keluar dah desain karena banyak maksiat, mau desain ini dari Toyota, saya mau pindah Sakabuana wirid ya, wirid aja di sana, bukan ya. Jadi diantaranya wa adamul mukhalitati, tidak terlalu banyak bergaul yang tidak jelas ya, yang tidak ada manfaatnya, sehingga dikatakan wa adamul mukhalithah, tidak bergaul illa fil Jum'ah, kecuali ya Jumat, sholat berjamaah ya, Idul Fitri, Idul Adha, haji, majelis taklim seperti ini ya, hajat ma'isyah. Jadi itu termasuk Pak Yusuf tuh, ke perusahaan itu kita masih bisa uzlah sebetulnya ya, bisa melaksanakan uzlah, hanya sepentingnya saja kita bergaul dengan makhluk itu ya. Kita au hajatin fi ma'isyatin, karena kebutuhan untuk kehidupan kita berangkat ke perusahaan ya, kita bekerja balik lagi di rumah, sudah di rumah waktunya sholat ke masjid berjamaah, ada pengajian kita berangkat ya, berhaji kita berangkat dengan orang banyak, Idul Fitri, Idul Adha, majelis ta'lim, tapi tidak memperbanyak
kita berkumpul yang tidak jelas, ya, tidak berkumpul dengan yang tidak menjadikan manfaat. Nah, ini uzlah. Bisa kita mengamalkan. Memang kalau uzlah orang tua dulu betul dengan uzlah dohirnya, ya, menjauh ya dari keramaian kota. Tapi sebetulnya yang dimaksud uzlah di sini adalah dikecualikan, ya, dikecualikan hal ibadah itu adalah diperintah, malah ya diperintah. Jemaah sekalian rahimahullah, sebetulnya masih banyak yang disampaikan, ya, terkait ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi jelasnya hanya dua, ya. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah singkatnya, ya, itu berpedoman berdasarkan 4 pilar, ya. Maksudnya Quran, pengambilan hukum, hadis, ijma, qiyas, ya. Dan secara akidah mengikuti madhab pendapatnya Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, di dalam bidang fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, dan untuk bab tasawuf adalah bab ihsan, ya, karena tasawuf ini perkembangannya dari keilmuannya dari ihsan tadi, ya, dari ihsan sendi Islam yang 3 ini, maka mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Musa Hamid Al-Ghazali. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf Gus, agak meral, ya, karena ini nanggung, ya, nanggung, ya, Pak Dewan, mohon maaf nih kelebihan, dan mungkin itu yang saya sampaikan sedikit, kita mengenali ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi untuk akidah maka itu perlu terkait sifat-sifat Allah 20 itu supaya, ya, bagaimana, ya, minimal anak kita diperkenalkan, ya, anak kita jangan sampai tidak tahu, apalagi khawatir, ya, pergaulan di luarnya itu paham itu tidak disampaikan, ya, paham-paham itu. Mungkin itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan mutlak dari hawa nafsu dan kebodohan saya sendiri, kebenaran hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu